Estadio San Juan del Bicentenario akan menjadi saksi pertarungan dua tim raksasa di babak 16 besar Piala Dunia U20 2023. Tuan rumah Argentina akan berhadapan dengan Nigeria pada Kamis pagi nanti 1 Juni 2023 dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Argentina tampil impresif di babak penyisihan grup dengan meraih 3 kemenangan beruntun. Tim asuhan Javier Mascherano tersebut berhasil mengalahkan Uzbekistan, Guatemala, dan Selandia Baru dengan total mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Mereka pun lolos sebagai juara grup A dengan poin sempurna. Mascherano yang dikenal sebagai pemain tangguh dan berjiwa pemimpin saat masih aktif bermain tidak memberikan kelonggaran bagi anak asuhnya untuk bersantai. Meski sudah memastikan tiket ke babak gugur sejak laga kedua, Argentina tetap tampil habis-habisan saat menghadapi Selandia Baru yang masih berjuang untuk lolos. Dalam laga tersebut, Mascherano melakukan rotasi pemain untuk memberi kesempatan kepada mereka yang jarang bermain. Hasilnya Argentina menang telak 5-0 dengan 5 gol dicetak oleh 5 pemain berbeda. Ignacio Maestro Puig, Luka Romero, Brian Aguirre, Gino Infantino, dan Alejo Felix masing-masing menyumbang 1 gol. Argentina merupakan tim tersukses di Piala Dunia U20 dengan meraih 6 gelar juara antara tahun 1995 sampai 2007. Namun sejak itu prestasi mereka menurun dan hanya mampu mencapai perempat final sebagai hasil terbaiknya. Kini tim tuan rumah berambisi untuk kembali ke puncak kejayaan di level junior. Setelah tampil impresif di 2 laga terakhir dan membuat 2 gol untuk Argentina, Luka Romero difavoritkan kembali bermain di laga melawan Nigeria. Namun kembali dengan kapasitasnya sebagai starter sebagaimana juga dilakukan pada laga terakhir grup melawan Selandia Baru. Romero yang baru membuat 132 menit bermain dari 3 pertandingan sebelumnya adalah pemain Argentina dengan catatan defensive pressure paling banyak sepanjang turnamen sejauh ini, menunjukkan kematangannya yang bukan cuma dalam mencetak gol dan mengancam pertahanan lawan, tapi juga mematahkan serangan lawan. Nama lain yang juga berpeluang kembali menembus jajaran starter adalah Federico Redondo. Gelandang bertahan yang tampil impresif di laga terakhir melawan Selandia Baru, mencatatkan 146 sentuhan dan 129 umpan sukses yang masing-masing adalah tertinggi dari seluruh pemain di laga tersebut. Dan menariknya, Redondo dengan hanya 51% dari menit bermain di turnamen ini adalah gelandang dengan catatan umpan sukses terbanyak dengan 197 torehannya yang merupakan tertinggi dari seluruh pemain tengah di Piala Dunia U20 2023 sejauh ini. Turnamen 2 tahunan ini sungguh jadi panggung bagi seorang Redondo. Namanya memang familiar karena jejak legendaris sang ayah Fernando Redondo, tapi Fede nyatanya adalah pemain yang hampir atau malah sama baiknya. Bermain di posisi yang sama, Fede kini banyak dibandingkan dengan Sergio Busquets karena gaya permainan yang serupa. Namun dengan bakat yang ada saat ini, Fede berpotensi menjadi pemain yang lebih besar pada masa mendatang. Tapi tentu Fede masih perlu banyak pembuktian untuk menegaskan lagi bakat yang dimilikinya, termasuk pada laga nanti pagi melawan Nigeria. Wakil Afrika tersebut juga tampil cukup baik di babak penyisihan grup dengan meraih 2 kemenangan atas Republik Dominika dan Italia. Namun mereka gagal melanjutkan tren positif saat bertemu dengan Brasil di laga pamungkas. Mereka kalah 0-2 dari tim Samba dan terlempar ke posisi ketiga grup D. Meski demikian, Nigeria masih beruntung karena lolos ke babak gugur sebagai salah satu tim terbaik dari peringkat 3. Mereka mengumpulkan 6 poin yang sebenarnya cukup untuk menjadi runner-up di beberapa grup lain. Tapi dengan grup berisikan Brasil dan Italia tentu bisa menjadi tim yang ketiga juga bukan capaian sembarangan. Nigeria merupakan juara ketiga Piala Afrika U20 2023 dan pernah menjadi runner-up Piala Dunia U20 2 kali pada tahun 1989 dan 2005. Kali ini mereka kembali dengan kekuatan yang gak sembarangan. Pelatih Ladan Boso mengusung skema variatif dari 4-2-3-1 yang cukup fleksibel untuk bertransformasi ke 4-3-3 dalam situasi tertentu. Dan Victor Eletu adalah pemain yang memainkan peran paling krusial dalam sistem Ladan Boso tersebut. Namanya telah dikenal sebagai permata yang paling bersinar dari pasukan Nigeria saat ini. Seorang gelandang tengah lincah yang musim ini juga bersinar bersama tim muda AC Milan. Eletu menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub raksasa Italia pada Desember 2022 dan kini menjadi andalan di tim Milan U19 asuhan Ignacio Abate musim ini. Dia tampil dalam 31 pertandingan Liga, juga 6 pertandingan UEFA Youth League di mana Milan mencapai semifinal. Sinarnya kembali berlanjut di Piala Dunia U20 2023, terutama ketika membawa Nigeria secara mengejutkan mengalahkan Italia 2-0 di pertandingan kedua grup lalu. Eletu adalah orang yang berperan besar membuat bintang muda Italia Cesare Chiesa mati kutu nggak berkutik. Eletu yang masih berusia 18 tahun
bukan cuma pemain yang kreatif, tapi juga defensif dengan kemampuan membaca dan memecah permainan. Tapi akankah kelebihannya itu kembali bisa diaplikasikan ketika berhadapan tuan rumah Argentina pagi nanti? Menarik menanti bagaimana Nigeria kembali bertemu Argentina di turnamen ini. Satu-satunya riwayat pertemuan Nigeria dan Argentina di Piala Dunia U20 adalah pada final edisi 2005, di mana saat itu Argentina menang 2-1 berkat 2 gol penalti Lionel Messi. Kini kedua tim akan kembali bertemu untuk memperebutkan tiket ke perempat final, di mana pemenangnya akan menghadapi pemenang antara Ekuador dan Korea Selatan.